Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Furqon. Saya guru matematika di SMPN 1 Moyo Utara. Perjalanan saya dari rumah ke sekolah saya tempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar 20 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 6 km. Dari Samapuin menuju sekolah, saya melalui beberapa desa, diantaranya Brangbara, Pekat, Seketeng, Desa Penyaring, dan akhirnya tiba di Desa Sliwi. Lingkungan asri sekolah membuat kami merasa nyaman serta ramah tamah warga sekolah. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa selesai. Memeriksa kehadiran siswa dan saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning. Harapannya peserta didik akan membuat produk berupa buku elektronik yang didesain menggunakan aplikasi Canva yang kemudian diintegrasikan menggunakan aplikasi Flip. Ini adalah sesi di mana saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan usulannya dalam membuat kesepakatan kelas. Lalu menghargai teman-teman. Boleh nggak Ibu nambahin? Ibu mau menambahkan berkomitmen menyelesaikan tugas hingga akhir. Gimana? Setuju nggak? Oke, terima kasih. Seperti biasa, saya melaksanakan ice breaking untuk melatih fokus siswa. Beberapa hari sebelumnya, saya sudah membagikan asesmen diagnostik non-kognitif sekaligus angket kemampuan kreativitas siswa. Dan untuk asesmen diagnostik kognitif kesiapan belajar siswa, saya gunakan aplikasi Kahoot untuk melihat kemampuan awal siswa. Dan saya juga akan melakukan aktivitas serupa di akhir pembelajaran proyek selesai. Setelah memperoleh hasil dari asesmen diagnostik kognitif atau kesiapan belajar siswa, saya mulai menyiapkan desain proses pembelajaran dengan mengkategorikan siswa kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian saya juga mendiferensiasikan berdasarkan konten belajar, yaitu berdasarkan gaya belajar siswa dengan poster, video, dan AnyFlip maupun praktek langsung di lapangan. Setelah saya membagikan LKPD, mereka mulai mencari sumber belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka suka. Kemudian saya mempersilahkan mereka untuk melakukan diskusi dengan kelompok yang heterogen dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok setelah mereka memajang hasil diskusi di kertas plano. Dan masing-masing dari mereka juga berkesempatan untuk berperan sebagai moderator, sebagai pembaca soal maupun sebagai penyaji. Setelah itu kelompok lain memberikan tanggapan atau umpan balik dari penyajian kelompok tersebut. Dan saya persilahkan untuk melakukan aktivitas window shopping, yaitu berkunjung ke pajangan dari kelompok lain, dan kemudian saya memberikan tanggapan untuk sebagian poster-poster tersebut. Kemudian saya mendampingi peserta didik dalam mendesain produk buku elektronik menggunakan aplikasi Canva, dan ini merupakan aset bagi sekolah kami. Ada 15 unit Chromebook dan rata-rata dari mereka juga sudah lumayan mahir menggunakan Canva. Dan ini adalah aktivitas siswa ketika melanjutkan penyelesaian produknya di rumah. Setelah produk selesai, saya minta untuk mempresentasikan hasil produknya di depan teman-temannya yang lain. Jadi saya tampilkan contoh soal seperti yang ada di gambar. Pada halaman ini saya menceritakan bagaimana menemukan volume kerucut. Kemudian saya mempersilahkan mereka untuk melakukan refleksi pembelajaran di setiap akhir pertemuan. Dan hasil produk mereka semua setelah terkumpul, saya mulai unggah di aplikasi AnyFlip
Ini adalah tampilan layar ketika saya mengunggah satu persatu produk yang telah mereka hasilkan. Nah, produk tadi akan terpajang dalam sebuah rak buku yang apabila kita klik di bukunya akan muncul seperti ini. Ini adalah produk yang dibuat oleh Lulu Salsabila, dan dari hasil pengamatan dan wawancara serta survei yang saya lakukan terhadap peserta didik saya, diperoleh terjadinya peningkatan kreativitas digital yang mereka alami, dan kesulitan belajar matematika jadi teratasi. Dan kreativitas ini adalah salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila, di mana pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Saya merasa kesulitan, tapi ternyata seru dan juga menyenangkan. Dan saya juga bangga terhadap karya saya bisa dipajang di rak buku. Saya merasa happy karena saya bisa mengasah kreativitas saya dan merasa senang juga dapat membuat poster dan lain-lain dengan sendiri. Ini adalah tampilan Padlet yang saya bagikan kepada anak-anak untuk mereka mengisi refleksi. Demikian tadi video inspiratif persembahan kami, semoga memberi manfaat dan menginspirasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.